Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gantutur, channel yang akan mengasah daya kreativitas teman-teman semua. Oke, kali ini teman-teman, di video kali ini kita akan membuat kaligrafi dari bahan yang sangat sederhana ya teman-teman. Jadi bahan dan alat yang diperlukan adalah cup kue. Jika teman-teman mempunyai cup kue seperti begini di rumah, ini bisa kita jadikan salah satu bahan untuk kita membuat kaligrafi yang sangat sederhana dan hasilnya insya Allah lumayan bagus. Nanti kita lihat sebentar teman-teman. Jadi bahan kedua itu adalah lem tembak seperti biasa dan alatnya begini. Kemudian lem putih ya teman-teman, lem fox. Kemudian kertas Prada ini yang di video sebelumnya ini kita sudah mempelajari cara membuatnya ya teman-teman. Jadi di sini kita kembali mengaplikasikannya ya. Kemudian selang tukang atau selang waterpass yang seperti begini. Kemudian potongan triplex ya, yang kayak begini teman-teman. Secukupnya saja, ini nanti kita potong nanti sesuai dengan ukuran dari cup kue ya. Minyak goreng, pewarna ya. Pewarna ini di sini saya menggunakan pewarna cat air ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai pewarna yang lain seperti pewarna akrilik atau cat semprot, itu lebih bagus lagi teman-teman. Kemudian spidol untuk membuat pola. Oke teman-teman, langsung saja. Langkah pertama adalah cup kue ini kita akan bagi dua ya teman-teman. Ini kita potong dua, kasih tengahnya ini kita belah ya teman-teman. Jadi oke teman-teman, setelah kita membuat pola pada triplex, jadi hasilnya seperti begini. Ini kurang bundar teman-teman, ini hanya contoh. Jadi terserah teman-teman, kreativitas teman-teman masing-masing untuk membuat lebih bundar lagi, menggunakan jangka juga bisa. Jadi seperti begini teman-teman. Untuk informasi, ini untuk lingkaran yang kita buat pola ini kita lebihkan sekitar 5 mil dari garis ini. Untuk menempatkan di pinggirannya ini kita tempatkan selang nanti ya teman, selang waterpass ini untuk pinggirannya. Jadi seperti begini contohnya. Seperti begini contohnya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita akan memberi lem pada potongan triplex yang kita telah buat pola ini. Jadi untuk lemnya ini, untuk posisi depannya yang kita beri lem di sebelah sini. Jadi cukup secukupnya saja ya teman-teman, biar tidak terlalu banyak, yang penting dia merata. Bisa menggunakan potongan triplex tadi untuk meratakan lem fox ini ya teman-teman. Yang penting dia cukup rata teman-teman, biar tidak terlalu banyak, biar tidak terlalu tebal. Lemnya merata, ini bisa sudah
bisa kita digunakan untuk menempel potongan kain tadi yang kita sudah siapkan ya teman-teman. Kemudian potongan kain bluedroo ini kita tempel seperti begini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah lemnya kita rasa cukup kering, langkah selanjutnya adalah kita menggunting kain ini sesuaikan dengan pola triplex yang kita buat sebelumnya ya. Bisa kita mengguntingnya dari bawah seperti begini supaya bisa kelihatan rapi dan mengikuti pola yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu bundaran daripada akrilik cup kue ini ya. Jadi buat teman-teman tolong jangan di skip videonya ya, supaya ilmunya bisa sampai dengan sempurna kepada teman-teman semua ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti begini ya teman-teman. Untuk kerapian dan sekitaran pinggirannya ini bisa teman-teman buat lebih rapi lagi. Ini untuk sekedar contoh ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan coba membuat pola kaligrafi yang akan kita buat ini. Dan untuk langkah ini juga ini terserah teman-teman, kaligrafi bentuk apa yang akan dibuat, bisa Asmaul Husna atau apa saja tulisan daripada kaligrafi. Di sini saya akan membuat kaligrafi tulisan Aula ya. Jadi nanti kita buat dua ya teman-teman, Aula dan Muhammad ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan membuatnya, kita bisa menggunakan kapur seperti begini. Menggunakan kapur seperti begini kita buat pola. Jadi untuk simetrisnya teman-teman bisa memperkirakan tengah pinggirannya ya, lingkarannya ini bisa kita perkirakan pinggirannya bisa nampak kelihatan jika ditutup dengan akrilik seperti begini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita buat pola menggunakan kapur tadi ya, hasilnya kurang lebih seperti begini. Ini mungkin kurang nampak di layar ya teman-teman, agak putih warnanya, tapi kita membentuk menggunakan kapur tadi kurang lebih seperti begini. Jadi nanti langkah selanjutnya itu kita akan melumuri daripada pola yang sudah kita buat ini menggunakan lem tembak ini. Kita sudah panas ya teman-teman. Kita akan melumurinya pola yang telah kita buat tadi menggunakan lem tembak ini ya. Oke teman-teman, setelah kita lumuri dengan lem tembak ya, hasilnya kurang lebih seperti begini. Ini sengaja saya percepat saja videonya untuk mempersingkat waktu. Jadi kurang lebih hasilnya seperti begini ya teman-teman. Ini masih sangat basah, belum terlalu kering dia punya lem ya teman-teman. Jadi kita biarkan sejenak supaya lemnya jadi kering, dan kita buat yang satunya lagi ya teman-teman. Itu tulisan Muhammad ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan kertas perada yang kita telah
tempelkan di lem tembak yang kita telah beri pola tadi ini. Hasilnya kurang lebih seperti begini ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberi hiasan pada pinggiran ya, pinggiran pada model kaligrafi ini. Jadi kita akan memotong-motong kertas yang kurang lebih modelnya seperti begini. Panjang ini terserah kreativitas teman-teman saja ya. Ini panjang kurang lebih 6 cm, lebarnya juga kurang lebih 5 cm. Jadi kita taruh di sekitar pinggirannya ya teman-teman, kurang lebih begini. Ini disesuaikan saja ya teman-teman. Setelah itu kita beri titik ya, artinya kita beri kode pada pola ini. Masing-masing pada ujung. Ya seperti begini ya teman-teman. Kita rapikan dulu sedikit. Jadi ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi nanti kalau dibuat yang lebih bagus lagi ya, bisa kita buat lagi lebih rapi lagi ya. Jadi kita ikuti saja pola ini teman-teman ya. Tapi jika teman-teman juga tidak memakai pola, juga menggunakan insting juga tidak apa-apa ya, karena ini hanya untuk ya. Setelah lem tembaknya ini cukup kering teman-teman, kita bisa langsung mewarnainya dengan menggunakan kertas Prada yang telah kita siapkan tadi. Yaitu dengan cara menempelkannya ya. Dan pada video yang sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara memakai kertas Prada ya teman-teman. Yang ini kertas Prada yang kita buat sendiri dan cara pembuatannya juga di video sebelumnya ya. Tinggal ditempel, jadi diupayakan teman-teman. Yang cat yang kena semprotan ini adalah yang bagian atas, dan kita tempel seperti begini ya teman-teman. Kurang lebih kayak begini ya teman-teman. Dan kita bisa menggunakan sisa potongan kain tadi untuk menekan supaya kertas Pradanya ini bisa menempel ya teman-teman. Jadi jika sudah menempel ini tinggal diangkat ya. Jadi tinggal dibuka plastiknya teman-teman, tinggal diangkat. Kemudian jika masih ada yang belum terkena kertas Prada ini, bisa diulangi kembali ya, yang sisanya begitu ya. Ini kita gosok terus ya teman-teman. Jadi para kaligrafer mohon maaf jika ada kesalahan tajwid dan tasin ini. Video tutorial ini adalah untuk contoh ya teman-teman. Ya, terus ya teman-teman, ditekan-tekan seperti begini. Di sela-selanya jangan lupa ya teman, sela-selanya ini juga ditekan di pinggirannya.
tengah, di pinggir juga, di sudut itu, supaya lem peradanya ini dia masuk merata ya teman-teman ke seluruh daripada lem tembak yang kita guyurkan untuk tulisan pada kaligrafi ini ya. Ya, jika sudah sampai tahap ini ya teman-teman, yang kita lingkari, berikan variasi sesuai dengan pola yang kita ikuti yang melalui kertas tadi ini teman-teman, bisa kita memberikan lagi variasi di dalamnya agar lebih bagus lagi ya teman-teman. Bisa tinggal kita menambah variasi seperti begini ya, kita ikuti saja lingkaran pinggirnya ini. Kurang lebih seperti begini. Ini barangkali kurang nampak karena warna putih ya, tapi nanti bisa kelihatan hasilnya jika sudah diwarnai ya teman-teman. Jadi kita berikan variasi seperti begini ya. Ini lingkaran-lingkaran seperti pola-pola yang terserah teman-teman yang mau bentuk seperti apa, itu terserah kreativitas teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita rasa cukup kering, lem tembak yang kita bentuk hiasan pada pinggiran kaligrafi ini, kita bisa mencungkilnya ya, karena sudah diberi lem tembak, karena sudah diberi minyak tadi, minyak goreng, jadi kita bisa dengan mudah mengangkatnya ya. Kita coba mengangkatnya teman-teman. Ini kita bisa tinggal mencungkilnya saja ya teman-teman, menggunakan cutter juga bisa ya. Perlahan-lahan ya kita cungkil ya teman-teman. Ini jika tidak menggunakan minyak, ini dia akan melekat erat, susah sekali untuk dibuka ya. Tapi kalau menggunakan minyak seperti begini nih, bisa dengan mudah kita mengangkatnya ya, membukanya. Pelan-pelan ya teman-teman, sudah mulai terbuka. Ya, dibantu sedikit diangkat ya teman-teman. Diangkat sambil dicungkil sedikit ya, menggunakan cutter ya teman-teman. Jadi ini bisa dengan mudah dibuka ya. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan memberikan
selang di pinggiran daripada bundaran pola kaligrafi ini ya teman-teman. Tujuannya supaya pinggiran ini kelihatan rapi. Jadi seperti begini ya teman-teman, selang yang kita sudah bulatkan. Jadi selang itu bisa kita sambung dengan cara membakar ujungnya ini, melebarkan kemudian memasukkannya seperti begini. Nah, ini sudah cukup kuat ya. Jadi kita tempelkan di pinggirannya ya teman-teman. Ini kurang lebih seperti begini. Jadi kita gunakan lem tembak ya untuk menempelkan selang ini ya teman-teman. Ini yang kita lumuri di pinggirannya ya, sekeliling pinggiran daripada kaligrafi ini ya teman-teman. Bisa kita tempelkan seperti begini. Diupayakan dia menempel di pinggiran, dan pinggiran yang kurang rapi itu bisa tertutupi dengan selang ini ya teman-teman. Yang ini sudah cukup kuat, ya teman-teman. Kemudian cup kue yang sebelumnya kita sudah potongnya, kita ukur, perkirakan dia bisa masuk di tengah-tengah ya teman. Jadi kita beri lagi lem untuk pinggirannya ini ya. Ini bisa kita beri lem ya teman-teman. Dan untuk menyatukan ini kita bisa mengelemnya juga ya, menggunakan lem tembak ya teman-teman. Ya seperti begini teman-teman. Pinggiran kita sudah berikan selang, jadi kelihatan agak rapi ya. Jadi untuk kelihatan supaya lebih rapi lagi, kita bisa tambahkan lagi selang di atasnya satu begini ya, untuk kelihatan, untuk menambah estetika daripada kaligrafi ini ya. Kita bisa beri lem ya. Dan ini sangat kuat ya. Hasilnya akhirnya nanti bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ya, tinggal kita sesuaikan dengan pinggirannya ya, sambil ditekan-tekan sedikit ya. Jadinya kurang lebih seperti begini ya. Jadi langkah terakhir kita bisa ngecat daripada pinggiran, hiasan pinggiran ini. Dan jika teman-teman juga mau, bisa juga selang yang di pinggiran ini bisa diberikan warna, terserah kreativitas dari teman-teman sendiri ya. Coba kita beri warna ya teman-teman.
Oke, setelah kita beri warna di pinggiran ini, yang kita beri hiasan lem tembak dan selang ini, hasilnya kurang lebih seperti begini ya teman-teman. Jadi ide kreatif ini bisa menjadi inspirasi usaha bagi teman-teman yang ingin mengembangkannya. Silakan, ilmunya telah sampai. Dan untuk tambahan, jadi ini nanti bisa dipajang di ruang tamu, cukup keren ya teman-teman. Tinggal diberikan double tip di belakang daripada kaligrafi ini, berikan double tip di belakang, kemudian ditempel saja di ruang tamu atau di mana saja, terserah teman-teman yang kehendaki. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan silakan komentar di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.